Halo Sobat Indonesia, selamat datang di podcast dari Puskesmas untuk Indonesia. Persembahan dari insan kesehatan yang mengabdi untuk negeri. Hari ini kita bakal bahas topik spesial yang sering luput dari perhatian publik. Kira-kira apa ya? Oke, ada yang namanya topik peran dokter PNS dalam bela negara melalui pelayanan publik. Karena teman-teman, bela negara itu bukan cuma soal mengangkat senjata aja, tapi juga menyelamatkan nyawa dan mencegah penyakit di barisan paling depan. Siapa itu kira-kira? Puskesmas. Sudah hadir bersama saya di sini ada Dr. Cusnia, Dr. Lolita, Dr. Ayu, dan Dr. Yanuar. Yuk langsung kita mulai aja. Oke, yang pertama terkait apa sih bela negara itu menurut para dokter di puskesmas ini. Yang pertama saya mau tanya dulu ke Dr. Cusnia. Dok, seringkali orang itu mengira bela negara itu merupakan tugas militer. Padahal bagaimana nih menurut dokter sendiri? Halo Sobat Sehat, selamat pagi Kak Farmatalia ya. Kalau menurut saya sendiri Kak, untuk bela negara itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Gimana sih caranya menjaga bangsa dan dari profesi kita masing-masing aja gitu ya. Jadi kalau kita sebagai dokter PNS di Puskesmas gitu ya, saya merasa sedang membela negara ini di setiap kali saya menangani pasien contohnya ya. Saya juga merasa sedang membela negara ketika saya juga mencegah wabah atau memastikan pelayanan tetap berjalan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Begitu, Kak. Ya, setuju. Saya kebetulan bekerja di wilayah yang jauh dari perkotaan ya. Ketika saya melayani pasien, itu juga merupakan suatu bela negara. Menurut saya begitu sih. Oke, setuju nih sama Dr. Cusnia sama Dr. Lolita. Kalau kita pindah ke dokter gigi ya, tadi kan kita sudah dapat pendapat nih dari dokter umum gitu. Kalau dari sudut pandang dokter gigi, gimana nih? Kita sering lupa kalau dokter gigi itu juga berperan penting dalam pelayanan publik gitu. Gimana nih menurut dokter Ayu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Farmatalia. Jadi benar ya Mbak ya, jadi banyak orang itu ngira kalau misalkan di gigi itu urusannya hanya di estetika aja. Padahal kalau misalkan kita biarin itu infeksinya bisa sampai berdampak ke seluruh bagian tubuhnya, ke sistemiknya. Nah di puskesmas itu saya sering banget menangani kasus yang sudah sangat parah. Jadi sudah ada absesnya, kemudian dia datang sudah nyeri hebat. Bahkan dia infeksi berat sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena keterlambatan penanganannya. Nah, kita mencegah dan juga mengobati itu. Nah, itu juga merupakan bagian dari menjaga stabilitas masyarakat. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan Dokter Yanuar. Iya, selain di puskesmas kan ada juga program di sekolah namanya UKGS. Biasanya saya datang menemui anak-anak. Di sana kita melakukan edukasi tentang kesehatan gigi, terus menanamkan kebiasaan sejak dini. Itu semua itu merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa. Jadi kalau generasi muda kita sehat, produktif, dan percaya diri, itu juga merupakan kontribusi besar untuk membangun negara. Mungkin itu saja. Oke, menarik banget ya sudut pandang dari dokter umum dan dokter gigi ini sama-sama ada kisah-kisah menarik gitu ya. Terus kalau misalnya nih dokter-dokter, boleh dong share cerita pengalaman paling membekas, paling berkesan selama dokter-dokter ini menjadi dokter PNS di puskesmas. Oke, kalau saya itu pernah mendapatkan pasien. Kebetulan pasiennya setelah kecelakaan gitu ya, patah tulang di banyak bagian tubuhnya, di kedua tangan, di kedua kaki. Akan tetapi kebetulan di puskesmas saya itu cuma ada satu spalet. Sedangkan ketika kita merujuk pasien untuk kasus seperti ini, kita harus membuat pasien tidak banyak bergerak. Karena kekurangan itu, akhirnya saya memutuskan untuk membuat spalet itu dari kardus seadanya gitu. Nah, ketika pasiennya sudah berhasil terujuk sampai rumah sakit, terus selamat, itu rasanya saya tuh terharu dan senang gitu. Di situ saya sadar ini bukan cuma tugas. Jadi saya sebagai dokter juga bukan cuma tugas, tapi ini adalah suatu panggilan negara. Kalau dari saya, Kak Farmatalia, jadi saya pernah nih pada saat jadi dokter ya, tapi belum PNS ya, waktu tahun COVID itu ya, tahun 2019-2020 itu, kami kan diwajibkan untuk tracing ya, harus swab, terus edukasi door to door ke pasien. Nah, ini kan hal yang baru menurut pasien-pasien ya, jadi banyak banget nih warga untuk menolak di swab itu menolak, karena dia takut gitu ya, takut dibilang COVID gitu ya, tapi kami tetap jalan. Nah, menurut saya ini adalah perang di jalan kita masing-masing gitu ya, bukan dengan senjata tapi dengan masker dan juga APD dan juga edukasi ke pasien agar pasien itu mau kita swab seperti itu.
Oke, mungkin lanjut ya. Untuk aku sendiri sih pengalamannya pernah nanganin pasien yang anak kecil. Jadi giginya rusak parah karena dia tuh nggak langsung ke dokter gigi. Kenapa? Karena orang tuanya tuh mikir kalau misalkan biaya ke dokter gigi itu mahal kayak gitu. Padahal kan kita tahu ya kalau misalkan untuk perawatan gigi dan mulut itu di puskesmas semuanya tercover oleh BPJS dan juga dibantu oleh pemerintah. Nah itu makanya aku langsung bilang juga nih ke orang tuanya kalau misalkan program gratis ini itu diberikan dari pemerintah untuk mereka, itu lewat kami dari dokter-dokter gigi. Itu sih Kak. Saya juga punya pengalaman sedikit. Jadi saya pernah ke sekolah-sekolah. Di sana itu mereka jarang didatengin sama dokter gigi. Jadi waktu saya melakukan kunjungan, mereka tuh langsung kaget dan seneng. Di situ saya sadar kalau edukasi sekecil apapun punya dampak yang besar apabila dilakukan dengan konsisten. Jadi itulah cara saya untuk membela negara lewat senyum anak-anak Indonesia. Oke, luar biasa ya cerita dari dokter-dokter ini teman-teman. Tadi dokter Lolita cerita harus bungkus pasien patah tulang pakai spalk dari kardus. Ada juga dokter Cusnia yang berjuang ketika zaman-zaman COVID. Ada dokter Ayu juga yang ada aja orang tua yang takut berobat untuk ngobatin gigi anaknya karena biaya, padahal sekarang sudah gratis ya teman-teman. Terus ada juga dokter Yuniar yang datang ke sekolah-sekolah memberikan edukasi, memberikan pemeriksaan gigi untuk anak-anak usia sekolah. Oke, terakhir sebelum kita tutup, saya mau minta satu kalimat dari masing-masing dokter yang ada di sini. Kira-kira apa arti bela negara dari sudut pandang dokter puskesmas? Silahkan. Oke Kak, kalau menurut saya sih bela negara itu hadir dan melayani ya, meskipun fasilitasnya terbatas. Menurut saya, bela negara adalah tetap bertugas meskipun tantangannya besar. Oke, kalau menurut saya bela negara itu mencegah penderitaan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau menurut saya bela negara itu mendidik generasi sejak dini. Oke, dan bagi saya, bela negara adalah menjaga harapan masyarakat lewat kehadiran tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tulus. Oke, terima kasih Dr. Cusnia, Dr. Lolita, Dr. Ayu, dan Dr. Yanuar atas cerita dan inspirasinya hari ini. Untuk seluruh dokter PNS di puskesmas di Indonesia tentunya, kalian bukan hanya tenaga kesehatan dan tenaga medis, tapi juga penjaga pertahanan sosial bangsa. Teruslah mengabdi, teruslah melayani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam pelayanan, dan tentu saja salam bela negara.